Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kawan semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop yang bakalan viral karena laptop ini punya dapur pacu Ryzen 7 series. Terus yang bikin itu dia dari brand lokal yaitu Axio. Nah, keuntungannya jelas. Laptop ini yang pertama adalah harganya itu affordable, cuma di angka 8 juta rupiah. Kedua, untuk dapur pacunya udah performanya ngebut, pakai Ryzen 7 7000 series. Ketiga, dia itu punya VGA VRAM yang bisa kita maksimalkan di angka 8 GB. Keempat, laptop ini kalau dibongkar, sistem coolingnya jempolan pakai dual fan, ditunjang layar IPS, keyboardnya pun backlit. Gimana? Harganya cuma 8 juta rupiah. Inilah Axio Hype 7 AMD X8-2. Tapi yang jelas, dengan spek seperti ini, saya yakin semua kebutuhan teman-teman, semisal untuk kebutuhan kalian ngedesain, entah gambar atau video, contohnya pakai software Adobe Family, ini dijamin udah lancar. Case yang lain, pas teman-teman menggunakan laptop ini untuk software sipil, semisal kayak AutoCAD ataupun dipakai SketchUp, ini juga udah cukupan. Tapi catanya, karena dia nggak punya VGA RTX, kita harus menyesuaikan versi dari AutoCAD ataupun dari SketchUp kalian. Ketiga, semisal teman-teman gunain laptop ini untuk kebutuhan programming ataupun informatika, ini dijamin oke. Terus yang keempat, untuk menunjang kebutuhan software produktif, semisal kayak office, browsing, dan juga untuk nonton entertainment, dipastikan akan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Nah dari sini, kalau kita lihat lebih detail, kan laptop ini udah pakai dapur pacu Ryzen 7, tepatnya 7735S. Dan seperti kita tahu, prosesor ini bro, untuk konsumsi dayanya nggak terlalu gede. TDP-nya hanya di angka 35 Watt, tapi speed maksimalnya bisa mencapai di angka 4,7 GHz. Berikutnya VGA-nya dia pakai Radeon 680M, frekuensi 2200 MHz, yang seperti saya spill di awal bahwa VGA ini VRAM-nya itu bisa kita maksimalkan hingga di angka 8 GB. Caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal masuk ke settingan BIOS, terus masuk tuh ke settingan UMA Frame Buffer Size, dari settingan bawaan disetting ke yang maksimal 8 GB. Berikutnya untuk RAM-nya, laptop ini sayangnya tersolder alias nggak bisa di-upgrade, tapi jangan khawatir bro, meskipun solder, laptop ini udah dikasih 16 GB DDR5. Penyimpanan dia punya dual slot, salah satunya udah keisi 512 GB, jenisnya pakai M.2 NVMe Gen 4, switch-nya di angka 3000-an, dan untuk layarnya laptop ini sudah dikasih ukuran 14 in. Enaknya 14 ini bezel tipis 5 sisi, untuk resolusinya pakai FHD+. Jadi bukan FHD biasa karena resolusinya di angka 1920 kali 1200, kecerahannya di angka 300 nit. Lalu untuk akurasinya dia memang basic standar tapi cukupan. Dia udah punya 56% sRGB, terus Adobe RGB-nya dengan 41%, dan DCI baterainya di angka 42%. Lanjut seperti biasa, untuk softwarenya laptop ini sudah dibekali oleh Windows 11 original, plus kalau untuk Office-nya, nah bawahnya Axio, kita bisa pakai yang versi gratis yaitu LibreOffice, atau teman-teman bisa install yang dapat gratisan di internet. Nah dari sini bro ya, kalau kita agak flashback ke belakang, nah si Axio ini kan sebenarnya untuk rilisan Ryzen 7-nya dia benar-benar agresif sekali. Jadi ceritanya kita itu dari versi yang pertama Ryzen 7 yang pakai 5825 sampai yang paling baru kita itu udah review, totalnya ada 4 produk hingga yang terbaru sekarang. Kalau kita run ke belakang, yang Ryzen 7 yang paling awal itu yang sudah desain bagus seperti ini, dia pakai tipe Axio Hype 7 AMD X7. Nah itu pakai Ryzen 7 5825U series. Yang kedua ada tipe Axio Hype 7 AMD X8 pakai Ryzen 7 6800H. Ini mulai keren bro karena pakai prosesor gaming. Yang ketiga ada Axio Hype RX8, dia pakai Ryzen 7 Pro 6850U dengan kelebihan layar OLED-nya. Terus yang terakhir adalah Axio Hype 7 AMD X8-2 AMD yang kita bahas sekarang. Jadi Axio ini kalau kita lihat di 1 tahun ini Ryzen 7 sudah mengeluarkan 4 buah varian, dan yang paling jeger menurut saya ini laptop karena harganya juga kompetitif banget di angka 8 juta rupiah. Berikutnya dari segi pemakaian, laptop ini menurut saya mirip-mirip aja sih sama seri sebelumnya, tapi tetap ada penyempurnaan kalau kita lihat jauh lebih detail. Pertama-tama laptop ini kalau kita lihat desainnya masih identik bro ya. Untuk full bodinya ini berbahan material dari plastik ABS. Nah, tapi finishingnya di bagian tepi kiri sama kanan dia itu sekarang desainnya membulat. Alhasil kalau kita pakai kayak gini, dia itu lebih nyaman, tidak terlalu tajam di bagian sisi kiri maupun kanan. Hingga di bagian depan ini juga sama. Terus misal kita buka laptop ini, nah dia itu bisa kita buka pakai satu tangan, set kayak gini, dan layar ini pun bisa kita buka lurus sampai 180 derajat.
Kalau kita buka jalur seperti ini bro ya, sebenarnya kita akan diuntungkan untuk menyampaikan informasi ketika ada lawan bicara yang ada di hadapan kita. Nah ini sebenarnya opsional, tapi menurut saya ini akan mempermudah kita buat komunikasi. Berikutnya untuk kameranya, ini cukupan bening bro ya, karena dia pakai resolusi 2 megapiksel, resolusi 1080p 30 fps dengan privasi shutter fisik yang terletak di bagian atas dengan hasil perekaman seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengujian kamera dari Axio Hype 7 AMD-X8-2. Kalau dekat suaranya seperti ini. Nah, kalau jauh hasil suara seperti ini, dia itu menurut saya resolusinya tinggi di angka 1080. Tapi secara gambar ini dibilang bening banget enggak, tapi cukupan karena kita di sini juga ngetesnya di dalam studio menggunakan 2 buah lampu. Gimana? Lumayan kan? Nah, yang murah 8 jutaan loh ini. Geser ke bagian keyboard, pas waktu dipakai buat ngetik, ini menurut saya cukup nyaman karena keycapnya lebar-lebar bro ya. Dan keyboard ini juga memiliki fitur backlight warna putih di bagian tombol F4. Ini bisa kita sesuaikan dengan selera, enaknya juga tombol powernya terpisah, terletak di bagian pojok kanan atas. Geser ke bagian bawah, touchpad ini menurut saya cukup responsif, pakai 1 jari 2 jari, kliknya juga empuk. Dan kalau kita geser lagi ke bagian colokan output yang terletak di bagian kiri kanan, menurut saya laptop ini dia cukup lengkap. Punya USB-A, USB Type-C-nya ada 2, dia itu full function semua. Ada colokan HDMI, ada juga colokan 3.5, sama ada colokan micro catheter. Geser ke bagian aktivitas, laptop ini juga sudah dibekali oleh WiFi yang peka sama sinyal, yaitu WiFi 6, ada Bluetooth 5.2, dan terakhir kalau kita bongkar di bagian dalam, teman-teman akan melihat bahwa meskipun tipis dan enteng, laptop ini menggunakan sistem cooling dual fan dengan dual buah exhaust. Dan suhu tertinggi laptop ini ketika kita gebrak yang berat-berat, suhu permukaannya itu menurut saya tidak terlalu panas, hanya mencapai di angka 48 derajat Celcius. Dan untuk melengkapi data dari suhu, kita juga ngetes menggunakan HW monitor yang rata-rata suhu presornya itu di angka 65 derajat Celcius dan suhu VGA-nya ada di angka 59 derajat Celcius. Geser agak turun ke bagian bawah, laptop ini juga punya baterai yang menurut saya dia gede banget. Mirip kayak laptop gaming bro. Baterainya itu kapasitasnya di angka 60 Wh dan laptop ini bisa bertahan di angka 8-9 jam tentunya. Untuk baterai ini settingannya supaya awet bisa disesuaikan di settingan best power efficiency. Nah chargernya ini bukan kayak charger laptop biasa. Umumnya charger Axio itu dia dikasih 65 watt. Nah, seri Axio Hype 7 AMD-X2 yang X8 ini dia memiliki charger ukuran 100 watt. Jadi sebenarnya kalau kita pakai 65 watt itu oke, tapi kalau 100 watt ini ngecasnya akan lebih cepat. Untuk paket pembelian dari Axio yang kita bahas ini, dia dapat tas soft case, jadi bukan tas bebek ataupun samping bro ya, pakai soft case. Garansi resminya dia di angka 1 tahun dan bisa diklaim di seluruh service center resmi yang ada di Indonesia. I will have order. Everlasting as the moon. Laid bare. Dominating. Lanjut bosku, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Dan seperti biasa, segmen ini kita akan versuskan laptop yang kita bahas dengan merek lain. Tentunya tolak ukurnya pakai prosesor sama-sama pakai Ryzen 7 7735S. Nah di sini kita mendapatkan 2 buah pembeda bro ya. Yang satu dari sama-sama brand lokal, yang satu kita compare juga sama brand yang udah kondang di Indonesia. Pertama-tama kalau kita compare dengan yang sesama brand lokal, kompetitornya ada di Advan Work Plus yang harganya juga dibanderol di angka 7,9 hingga 8 jutaan rupiah.
Nah, dari sini ini ada main plus, RAM-nya juga sama-sama solder, kemudian sistem cooling juga pakai sama-sama dual fan. Kedua, ada Infinix Xbook 14 seperti yang kita bahas kemarin. Kalau Infinix ini secara sistem cooling dia masih pakai single fan. Cuman bedanya Infinix itu dia secara casing bro ya, kelihatan lebih tipis dan juga lebih elegan karena dia memakai aluminium, dan harga si Infinix itu menurut saya dia sedikit lebih murah dibandingkan Axio ini. Tapi kalau opsi upgrade-nya antara Advanced Workflows, Infinix Xbook B14 dan juga Axio yang kita bahas ini semuanya sama, RAM-nya pada kesolder, dan kalau kita lihat momen ini juga pas. Kalau beli memori juga relevan karena harganya tinggi sekali. Berikutnya kalau kita compare sama brand ternama, ini kita punya dua nama. Satu punyanya Lenovo IdeaPad Slim 3, yang satu punya Asus ExpertBook P1 PM1403 CDA. Secara harga kalau kita compare dengan kompetitor yang brand ternama, ini otomatis dia overprice banget. Tapi si brand ternama mereka juga memiliki benefit bahwa service centernya lebih luas, terus garansinya juga lebih panjang selama 2 tahun. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau beli Axio Hype 7 AMD X8 Strip 2, laptop ini bukan yang paling murah karena di sana ada kompetitor Infinix Xbook 14 yang punya harga lebih terjangkau. Tapi kalau kalian cari yang affordable, ini sangat memungkinkan sekali. Karena waktu kita uji dan kita nyobain real time pengguna laptop ini, dia itu sangat relevan banget. Sistem cooling dual fan, VRAM bisa kita maksimalkan 8 GB, layar IPS, penyimpanan juga dual slot di harga 8 juta rupiah. Ya sudah bro ya, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari pajak di angka 8 juta rupiah. Oke bro ya, salam jos, mantap.